Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu wala muridan waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan perlindungan sehingga kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran dengan materi pelajaran yaitu zikir dan sholat, zikir dan doa setelah sholat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa bersama-sama dulu. Semoga dengan doa ilmu yang akan kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung saja ke materi pembahasan mata pelajaran fikih, yakni materi zikir dan doa setelah sholat. Para siswa, kita langsung mulai saja pembahasan tentang masalah zikir dan sholat dan zikir dan doa setelah sholat. Ini sebagai motivasi, biasakanlah zikir dalam keseharianmu sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menggodamu. Selanjutnya, motivasi yang kedua, jangan pernah menyerah dalam berdoa. Jangan pernah menyerah dalam berdoa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang masalah zikir dan doa setelah sholat, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, kompetensi dasar memahami berzikir dan doa setelah sholat. Kemudian mendemonstrasikan zikir setelah sholat. Untuk indikator pencapaian, menyebutkan pengertian zikir, menunjukkan dalil tentang zikir, menyebutkan pengertian doa, menunjukkan dalil tentang doa, menjelaskan manfaat zikir dan doa, menjelaskan tata cara zikir dan doa, memperagakan zikir setelah sholat, dan melafalkan doa setelah sholat. Untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama setelah melakukan pembelajaran melalui pengamatan audiovisual, melihat gambar dan baca Al-Quran, maka peserta didik dapat merumuskan pengertian zikir dengan benar. Dengan drill, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang zikir dengan tepat. Melalui metode tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan adab-adab zikir dengan lengkap. Melalui metode ceramah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian doa dengan benar. Dengan membaca Al-Quran, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang doa dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik mampu menyebutkan hikmah, manfaat zikir dan doa dengan tepat. Dengan metode simulasi, peserta didik mampu melafalkan bacaan zikir dan doa dengan fasih. Melalui metode demonstrasi, peserta didik mampu melaksanakan dan membiasakan tata cara zikir dan doa dengan khusyuk. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video berikut ini sebagai salah satu bahan pembelajaran kita tentang zikir dan doa setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam. Oh iya, lupa. Minkas salam. Belum doa. Tabarakallah ya zal jalali wal ikram. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah Ya. wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanallah. Kok masih belum selesai? Ra, subhanallah. Jangan lupa zikir. Hah? Zikir? Bacanya apa, Kamsa? Tuh kayak Uma. Subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 13. Ah, buang. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Waduh, jarinya habis. Subhanallah. Ah, mantap. Sini. Nah, sini. Ih. Ra, jangan berisik dong. Terus jadi lupa nih udah sampai berapa zikirnya. Iya, Kak. Maaf. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Uma, tadi doanya apa aja sih? Kita udah selesai doa, Uma belum. Uma doanya banyak, Ra. Terus Uma zikir juga kan? Iya, sayang. Bacaan zikir kan harus lengkap. Oh, Ada tasbih, takbir, dan tahmid. emang bacaan zikir apa aja, Uma? Nusa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong, Uma. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Tahmid, alhamdulillah. Artinya? Artinya segala puji bagi Allah. Pintar anak Uma. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali. Tapi kan jari kita cuma 10, Ma. Iya. Kalau 33 kali, jadinya kan gak cukup. Jadi gimana dong, Ma? Caranya, fokus ke sini. Hah? Di hati? Jangan terburu-buru. Minta sama Allah, dihusyukkan dalam berzikir dan berdoa. Supaya dijauhkan dari was-was dan bisikan setan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Hah? Cuma tangan kanan? Emang bisa, Uma? Bisa. Sini, mana tangannya? Lihat ruas jari tangan kanan kalian ya. Setiap jari ada berapa ruas? Nah, cara menghitungnya seperti ini. 31, 32, 33. Wih, bener, Uma. Pas 33 jumlahnya. Masya Allah, keren banget ya, Uma. Gampang kan? Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai 2 tangan lagi ya, Uma? Wah, Uma pinter deh. kalau gitu fokus, terus mulai. Subhanallah, 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 subhanallah. Demikian tadi sedikit demikian tadi video yang ditampilkan itu sedikit menjelaskan tentang masalah
cara daripada zikir dan bacaan-bacaan zikir. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Mulai dari pertama, yaitu adalah pengertian dalil zikir serta doa. Pertama, pengertian zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro yazkuru zikran, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaan seperti tahmid, yaitu baca tahmid alhamdulillah, tahlil yaitu baca la ilaha illallah, kemudian tasbih yaitu membaca subhanallah. Selanjutnya, dalil yang berkaitan tentang masalah zikir yaitu adalah fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dengan memberi rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar pada nikmatku. Niki Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya yaitu tentang masalah pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab da'a yad'u du'aan, yang berarti panggilan atau seruan. Ini pengertian secara bahasa. Kalau menurut istilah, permohon doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kepentingan yang di akhirat. Nah, yang berkaitan tentang dalil yang berkaitan tentang masalah doa yaitu Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, selanjutnya tadi masalah pengertian dan dalil yang berkaitan tentang masalah zikir dan doa. Selanjutnya manfaat dari berzikir. Yang pertama, dapat menenteramkan hati. Ini sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, yang artinya ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu dapat menenteramkan hati. Yang kedua, menimbulkan kesabaran karena selalu ingat, selalu optimis bahwasanya akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, jadi akan mencetak jiwa yang sabar. Yang selanjutnya menimbulkan sikap berhati-hati. Yang selanjutnya menambah pahala dan menambah rasa kasih sayang kepada sesama, menjaga dekat dengan Allah, selalu dilindungi Allah, terhindar dari pikiran-pikiran kotor karena kita selalu mengingat Allah. Di akhirat diberikan tempat yang menyenangkan yaitu surga. Sedangkan manfaat doa itu sendiri yaitu yang pertama akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, karena bagaimanapun juga kita akan selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan terhindar dari sikap gampang putus asa. Yang ketiga, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Keempat, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, manfaat daripada doa, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah. Dan begitu juga sebaliknya, di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Selanjutnya untuk adab dan tata cara berzikir. Ya, zikir hendaknya dilakukan dengan sifat tadarruk, merasa hina di hadapan Allah. Dengan demikian orang yang berzikir harus menampakkan sifat tawadhu kepada Allah. Niki adab yang pertama daripada berzikir. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, zikir dilakukan dengan suara pelan, dengan tidak mengeraskan suara. Nah, dia bisa berasa
tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan dalam berzikir. Ada berdoa yang pertama, berdoa dengan perut yang diisi dengan sesuatu yang halal. Dalam arti jangan sampai tubuh kita ini kemasukan makanan ataupun minuman yang diharamkan. Karena secara otomatis kalau dalam tubuh kita ada makanan atau minuman yang diharamkan, maka secara otomatis doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama daripada berdoa yaitu hendaknya perlu diisi dengan sesuatu yang halal. Yang selanjutnya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat fardu. Mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Memulai dengan baca istighfar, memuji kepada Allah dan membaca sholawat. Selanjutnya harus ada sifat atau sikap tawadhu, rendah hati dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Selanjutnya menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras, tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Jadi berdoa itu untuk meminta sesuatu hal yang kebaikan, bukan untuk meminta sesuatu keburukan. Selanjutnya urutan dan bacaan zikir setelah sholat. Mungkin ini ada berbagai macam versi tentang bacaan zikir setelah sholat. Karena memang riwayatnya itu banyak. Tapi ini riwayat yang umum yang biasa kita lakukan setiap hari. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niki sebanyak 3 kali. Setelah itu yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga 3 kali. Dan yang ketiga, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udzus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram 1 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi. Baru setelah itu urutan yang ke-6 yaitu ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 banyak 3 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Dan yang ketujuh, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa wasila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, inilah urutan dari bacaan zikir setelah sholat yang umumnya dibaca. Meskipun yang umumnya di daerah sini, daerah kami itu baca zikirnya itu urutannya seperti itu. Mungkin di daerah lain karena memang riwayatnya itu banyak ya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi ya tidak lepas dari lafaz-lafaz tersebut. Selanjutnya bacaan doa setelah sholat. Urutannya yang pertama membaca basmalah dan hamdalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim dan hamdalahnya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca sholawat, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala washabbihi ajma'in. Yang ketiga mendoakan kedua orang tua dan seluruh umat Islam agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Dan yang keempat, doa meminta ilmu yang bermanfaat karena posisi kita itu sebagai orang yang mencari ilmu. Jadi ya kita harus meminta ilmu yang bermanfaat serta diberi rezeki yang halal dalam arti kedua orang tua kita. Orang tua kita itu selalu diberikan rezeki yang halal. Rezeki yang halal agar bisa terus membiayai sampean semua para siswa untuk selalu sekolah, untuk selalu belajar sampai pendidikan yang tinggi.
dan barokah serta amal perbuatan yang diterima. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma warzuqni rizqan halalan tayyiban barakam wa amalan mutaqabbalan. Dan yang kelima yaitu adalah meminta kebahagiaan dunia dan akhirat serta terjaga dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu urutan yang keenam yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tabarrukan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, demikian tadi materi pembelajaran yang berkaitan tentang masalah zikir dan doa setelah sholat. Demikian tadi pembahasan materi pembelajaran tentang zikir dan doa setelah sholat. Semoga bermanfaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pelajaran fikih ini dengan membaca doa. Semoga ilmu kita bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.